Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Jazakallah khair. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Kita masih melanjutkan pembahasan al-mutlaq dan al-muqayyad ya, yang mana kita terakhir membaca perkataan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam Lubul Usul ini, wal mutlaq wal muqayyad kal 'ami wal khas. Maksudnya mutlaq dan muqayyad hubungannya seperti am dan khas. Dan juga mutlak dan muqayyad dalam kebolehan dimuqayyadkan ditakyid dengan Quran, ditakyid dengan sunnah, sunnah ditakyid dengan Quran, atau istilah usul fikihnya Alkitab, ya. Alkitab ditakyid dengan sunnah, ditakyid dengan sunnah, sunnah dengan sunnah, dan seterusnya itu sama seperti halnya am dan khos. Ini sebagaimana ayat dalam Alkitab, dalam Al-Quran yang am boleh ditaksis dengan sunnah, begitu juga dalam hal kalau ada ayat yang mutlak di dalam Al-Quran boleh takyid istilahnya ya dengan sunnah. Contohnya misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Maidah, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah wallahu azizun hakim. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, ya, potonglah tangan mereka berdua. Itu sebagai balasan jazaa'an bima kasaba atas perbuatan mereka. Pertanyaan saya, apa namanya, di surat Al-Maidah ayat 38 ini, wasariqu wasariqatu. Coba saya agak lupa. Apakah alif begini? Faqta'u. Ya benar. Alhamdulillah. Lam yakun lam takhunni dzakirati. Nah, faqta'u aydiyahuma. Pertanyaan saya, ada nggak catatan atas tangan ini sampai mana? Ada nggak? Faqta'u aydiyahuma. Hmm, Nggak ada Ustaz. ada. Ya, tapi dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, Adi radhiyallahu anhu meriwayatkan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam an Adi radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qata'a yada sariqin minal mifsal. Ada juga baca minal mafsil, nggak masalah. Hadis riwayat siapa nih? Al-Baihaqi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memotong tangan pencuri mulainya dari pergelangan tangan kanan ya. Adapun tekanan itu dari kiroat syadzah, dan kiroat syadzah dalam madzhab Syafi'i hujah nggak? Kiroat syadzah hujah bukan dalam madzhab Syafi'i. Gimana pendapat tamatnya madzhab Syafi'i tentang kiroat syadzah? Apakah yuhtaju biha? Masih ingat kawan-kawan? Ini udah pernah dibahas di Minhajul Usul. Oke, hujah ya. Sebagaimana ditegaskan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami beberapa kali dalam Tuhfatul Muhtaj. Oh, hujah. Walaupun ada beberapa ulama Syafi'i itu nyebutnya nggak hujah. Hatta Imam Al-Isnawi rahimahullah. Karena beliau udah bilang di awal kitab Nihayatul Usul bahwa saya serius melacak pendapat resmi madzhab Syafi'i. Tapi ya pada akhirnya ya Al-Kamal Aziz. Ya, kullu alimin yu'khadhu biqaulihi wa yutruk illa al-kullu rajulin yu'khadhu biqaulihi wa yutruk illa an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian
ulama-ulama setelahnya dalam tanda kutip memberikan catatan seperti misalnya Imam Syekhul Islam lah gampangnya. Oke, jadi ada kiraat Ibnu Mas'ud faqtau aimanahuma, aiman dari tangan kanan juga. Kemudian di takyid minal mifsal. Jadi aidiyahuma nggak ada keterangan minal mifsal sampai tangannya sampai atau batas mulai motong itu di sini di pergelangan. Berarti ini mutlak. Mutlak. Seben- Sebentar ini apa nih? Ini mu Muqayyad. Bayan. Ya. Ini Quran dengan Quran tuh begini. Oke, kita terusin dulu. Kata beliau, wal wa annahuma bahwasanya mutlak dan muqayyad fil asah menurut Nabi lebih benar. Ini tah ada hukmuhuma kalau seandainya hukumnya sama. Wa sababuhu dan sababu hukum. Sababuhu ini sababul hukum. Jadi sama apanya? Sama hukumnya dan sama sebab hukum. Babnya. Saya tadi potong tangan nih. Ayat ini surat Al-Maidah ini ayat 38 dan hadis riwayat Al-Baihaqi ini hukumnya sama nggak? Hukumnya sama yaitu sama-sama apa? Pot uliat Potong. sama-sama potong tangan. Nah, ini ini ayat ini hukumnya potong tangan atau wajibnya potong tangan. Kemudian ini ada perbedaan filosofis yang cukup mendasar ya. Hukum pidana eh, di sejumlah peradaban, mobil khusus misalnya peradaban Eropa kontinental, Eropa daratan ya, seperti hukum Belanda. Hukum pidana itu dibangun di atas prinsip bahwa yang diatur oleh hukum pidana itu adalah pemerintahnya. Ya, jadi pemerintah yang diatur bahwa seolah-olah asalnya pemerintah itu bebas mau ngapain sama rakyatnya kalau melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, tapi dibatasi kemudian tidak boleh menghukum lebih dari itu. Ya, sementara kalau dalam hukum Islam yang diatur dua-duanya, maka diistilahkan had, batasan. Kalau hukuman-hukuman tertentu istilahnya had. Kalau hukuman yang di luar yang ditentukan namanya ta'zir. Had itu artinya batasan. Batasan membatasi. Sebagaimana membatasi pemerintah, hakim, penegak hukum supaya tidak semena-mena misalnya pencuri dibakar. Enggak dibatasi, dibatasi biar enggak berlebihan. Tapi juga membatasi para calon penjahat atau yang sudah jahat, eh, para pelaku tindak pidana. Kalau dia sudah pernah melakukan, dia dibatasi agar tidak mengulangi lagi, tidak residivis. Ya. Kalau dia belum melakukan, dia baru tergoda, maka dia di- ditahan agar tidak melakukan. Itu cukup cukup krusial perbedaan ini. Ya, tidak dipungkiri oleh Islam bahwa aturan-aturan juga membatasi pemerintah, membatasi penegak hukum biar tidak berlebihan ketika memberikan nastapa, memberikan hukuman. Tetapi dia di saat yang sama juga membatasi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merupakan tindak pidana tadi, perbuatan-perbuatan mungkar. Makanya hukuman hukuman yang di bawah had itu takzir, azara yu'aziru, artinya apa? Memberikan eh, teguran lah, memberikan penguatan di situ sisi dia azar yu'aziru memberikan penguatan, jadi masyarakat diberikan penguatan agar tidak mengikuti perbuatan si pelaku jahat ini. Si pelaku jahat juga dikuatkan agar tidak mengulangi. Nah, penguatan unik istilahnya. Jadi di satu sisi azaro yu'aziru juga punya arti tadi apa? Menegur ya, menegur. Ya, menegur itu bagian dari penguatan juga. Orang kalau ditegur sebenarnya sedang dikuatkan, bukan sedang dihina atau dicemooh. Jadi kita kalau ditegur itu sebenarnya kita justru berterima kasih. Bagaimana kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu amirul mukminin rahimallahu mura'an ahda ilai uyubi. Semoga Allah rahmati seorang yang beritahu kepada saya, memberi eh, bimbingan kepada saya, memberi hadiah kepada saya berupa bimbingan
penyebutan tentang aib-aib saya. Jadi saya tahu salah-salah saya. Ibarat dokter, kita terima kasih sama dokter yang udah bilang Anda sakit ini. Gara-gara Anda selama ini begini dan begitu. Kita justru terima kasih, kita nggak tersinggung. Oke, balik ke sini. Jadi hukumannya tuh wujubu qatliat. Nah, karena dia tidak hanya membatasi pemerintah, maka pemerintah juga punya kewajiban menegakkan. Jadi had itu pemerintah punya kewajiban. Kalau pemerintah mengabaikan kewajiban tersebut, ya tanpa alasan yang dibenarkan, dengan menurut apa pemerintah juga diperkenakan menunda, memberikan uzur ketika ada syubhat-syubhat atau hal-hal yang membuat eh, memberi istilahnya asas pemaaf ya, seperti pacaklik. Oke, kayak Umar waktu pacaklik parah, beliau tidak memotong pencuri bukan karena beliau menihilkan hukum Allah, enggak, tapi karena beliau mana ada syubhat di sini, ada syubhat di sini. Dan kita tahu kaidahnya kata Nabi ada dalam riwayat yang dimarfukan pada Nabi SAW, setidaknya maknanya adalah idraul hududa di syubhat. Cegahlah terjadinya had kalau ada syubhat. Oke, balik sini ya. Itu selingan yang saya pikir penting untuk difahami karena ketika kita sebutkan wajibnya potong tangan. Ya, itu pemerintah punya kewajiban karena tujuannya bukan untuk membatasi pemerintah tapi juga membatasi masyarakat. Kalau pemerintah menegakkan hukuman pencurian tidak dengan potong tangan, bisa-bisa masyarakat tidak mendapatkan hikmah dari pembatasan tersebut, dari had tersebut. Jadi masyarakat berani-berani aja untuk mencuri, hukuman ringan misalkan. Gitu ya. Oke, kemudian sebab hukumnya apa? Sebab hukum itu pencurian. Ini kenapa dipotong tangan? Kenapa wajib potong tangan? Karena pencurian. Ini gimana hadis berikut? Hukumnya apa? Sama Ustaz, Nah, pencurian. hukumnya wajibnya potong tangan. Sebab hukumnya Pencurian. sama juga pencurian. Nah, berarti di sini persis perkataan Syekhul Islam, ini tahda hukmuhuma wa sababuhu. Sama hukum keduanya, mutlak dan muqayyad, dalil yang mutlak dan dalil yang muqayyad, hukumnya sama dan sababuhu sababu al hukmi. Oke. Lanjut wakana musbataini, dua-duanya positif. Penetapan seperti di sini kan. Penetapan itu misalnya amr khobar itu penetapan musbat. Kalau manfi lawannya manfi. Berarti apa? Kalau musbat itu musbat itu apa? Amr dan khobar. Khobarnya khobar yang positif ya. Kalau manfi berarti nahi dan khobar yang nafi ya. Khobar yang isbat dan ini khobar yang mengandung nafi. Oke. Wakana musbata ini dulunya musbat. Misalnya contohnya apa? Yang tadi barusan. Ini musbat kan? Dua-duanya. Nah, kemudian kata beliau fa'in ta'akhoro. Oke, berarti kita bikin dulu tasjirnya nih. Ada dua kemungkinan. Mutlak dan hubungan mutlak dan muqayyad. Yang pertama, hukum dan sebabnya sama. Hukum dan sebabnya, sebab hukumnya ya, sama. Terus ini dibagi dua. Dua-duanya musbat, musbat. Kita simbolkan dengan plus plus ya. Plus plus. Kemudian apa? Plus minus. Maaf. Dan kemudian minus minus. Nah, wakana musbata ini fa'in ta'akhara. Kemudian ta'akhara apa enggak? Jadi bisa muqayyad diketahui. Eh, Terbit ya atau apa ya? Ada muncul lah. Muncul setelah mutlak atau tidak diketahui demikian. Nih. Kalau diketahui fa'in ta'akhara al muqayyadu anil amal, dari amalnya saja, dari waktu beramalnya. Muqayyad diketahui waktu amalnya, jangan munculnya. Waktu amalnya. Ini bisa aja secara muncul duluan, tapi waktu amalnya belakangan. Waktu
amalnya. Kayak misalnya waktu amal contohnya apa? Saya ada ayat merintahkan puasa, tapi masih bulan Rajab. Berarti waktu amalnya kapan? Turun ayat 1 Rajab tentang puasa Ramadan. Berarti waktu amalnya kapan? Ramadan. Ramadan nanti 2 bulan lagi itu waktu amal ya. Jadi ada waktu wurud misalnya dan ada waktu amal. Ini. Kalau ta'akhara muqayyad dari amal bil mutlak tadi, nasakho maka yang dianggap adalah konsep nasakh. Nasakho di sini dijelaskan Imam Al-Mahalli yaitu maksudnya menasakh eh, pengamalan dengan kemuqayyadan tersebut. Ya, maaf. Jadi kan misalnya gini, di sini seolah-olah kita dibayangkan di sini ya. Nih, misalnya gini. Seandainya hadis ini turunnya belakangan setelah udah ada praktek pencurian dan Nabi udah motong. Seandainya Nabi, seandainya nih, seandainya. Motongnya ternyata sampai siku. Kemudian baru turun wahyu ke Nabi, potong sampai tangan. Pertanyaan saya, motong pakai siku boleh diulang lagi nggak? Kan di sini apa siku misalnya Nabi mempraktekkan ayat ini, belum ada hadis ini. Belum ada wahyu tentang hadis tersebut. Karena hadis kan wahyu juga. Nabi motong sampai siku. Terus setahun berikutnya Nabi diberi wahyu, potong sampai pergelangan. Pertanyaan saya, setelah turun tentang yang mukoyat nih, sampai pergelangan, minal mifsol, boleh nggak Nabi ulang lagi? Potong sampai siku, boleh nggak? Nggak boleh, Ustaz. Nggak boleh. Nah itu istilahnya itu, nasaknya itu maksudnya di situ. Ya, binisbati ila sidqihi bi ghairil muqayyid. Nah, yaitu dinasak dari sisi kebolehan mengamalkan apa adanya tanpa keterangan tambahan. Begitu udah diamali, ternyata setelah itu muncul. Makanya udah nggak boleh lagi mengulang yang dilakukan pertama. Dari sini kita paham bahwa kalau ada ayat atau hadis, kita langsung ngamalin tanpa perlu menunggu apa? Adanya dalil yang muqayyad yang mentakyid kemudian kemutlakan tersebut. Nggak perlu nunggu, jangan kita jangan boleh nggak boleh ngamalin dulu. Kenapa nggak boleh ngamalin dulu? Tunggu dulu kali ntar ada muqayyad. Kagak. Di zaman sahabat aja nggak. Termasuk kita juga sekarang. Andai kita belum nemu kitab, belum hadisnya, misalnya kita ya baru belajar dan seterusnya mungkin. Baru ketemu mutlaknya aja. Ya tentu pada akhirnya seseorang mesti berhati-hati juga ya. Dia layak bertanya. Tapi seandainya dia udah mengerahkan kemampuannya, misalnya yang wajar untuk menurut ilmu dia, tapi tahunya cuma yang mutlak aja, belum tahu yang muqayyad. Maka dia ya amalkan sebagaimana mutlaknya. Kalau dia ayat Fatah Rokobah dia baru tahu itu. Dia belum tahu kalau ada ayat Fatah Rokobah Mu'minah. Gitu. Maka dia ngamalnya waktu itu, udah ngamalin aja. Gitu. Bisa difahami ya. Demikian jadi kalau ada setelah itu baru ada yang muqayyad, nah itu maka dia menasakh. Ini menasakh ayat sebelumnya yang tanpa muqayyad. Binisbati ila sidqihi bi ghairil muqayyid. Wa illa kalau enggak, qayyadahu maka itu muqayyad biasa. Nah, takyid biasa. Dan memang umumnya seperti itu. Susah juga dicari yang apa namanya kita ketahui tarikhnya kemudian menasakh. Ya, Allah bisa. Jadi ditakyid. Lanjut. Wa in kana ahaduhuma musbatan wal akharu khilafah. Kalau seandainya yang satu musbat, yang satu kagak. Nah, berarti ini kan plus minus. Maka kata Syekhul Islam, dal mutlaku bididdis sifah. Maka yang mutlak itu dimuqayyadkan dengan lawan ya dari sifat dimuqayyad. Ya, diberi contoh oleh Syekhul Islam di sini misalnya ada dalil pertama atiq raqabah. Ya. Kemudian ada
Ini berarti mutlak. Mutlak. Kemudian ada dalil berikutnya yang muqayyad. Ini bentuk positif kan? Atiq raqabah. Amar, perintah, musbat. Kemudian berikutnya la tu'tiq raqabatan kafirah. Nah, misalnya gitu. Yang pertama apa? Atiq raqabah. Itu mutlak. Muqayyadnya gimana? La tu'tiq raqabatan kafirah. Pertanyaan, gimana cara membawa yang mutlak ke muqayyad? Kan kuyyidal mutlak bidid di sifat. Dengan lawan dari sifat di muqayyad. Coba lawannya raqabah kafirah apa? Lawannya la tu'tiq raqabatan kafirah. Berarti a'tiq Raqabah mukminah. raqabatan mukminah. Berarti nanti a'tiq raqabah di sini ditakyitin dengan apa? Dengan mukminah. Bebaskan budak. Jadi bebaskan budak yang beriman, budak yang muslim. Gitu ya. Jadi meskipun ini negatif, jangan nah, kan negatif. Ini positif, maka bisa yuh malul mutlak al muqayyad. Kenapa? Karena ittahada al hukmu wasabab. Dalam yang kita bayangkan ini hukumnya sama-sama apa? Sama-sama misalnya wajibnya kafarat berupa apa? Bebaskan budak. Sebabnya misalnya sama-sama apa? Zihar. Nah, sama-sama kafaroh. Wajib, wajib bebaskan budak. Sebabnya sama-sama kafaroh. Kafarat. Tiga sama hukum. Wajib kafarat. Nah, sebentar. Ya, hukumnya. Ya, ini dibawakan Syekhul Islam di sini berarti beliau menganggap ini ittihad al-hukum was sabab ya. Hukumnya wajib bebaskan budak dan dianggap sebabnya sama-sama misalnya kafarot. Nah, biar enak. Maksud dulu gitu. Kafar zihar. Di sini kafarot zihar. Oke. Karena sama hukumnya, sama sebabnya dan bedanya cuma yang ini si mutlak positif, musbat dan si muqayyad ini negatif, manfi yang beliau istilahkan khilafahu. Maka tetap dibawa mutlak ke muqayyad. Sama muqayyadnya diubah dulu. Sek. Jadi lawannya bidid disifah. Gitu. Ya. Ini bisa jadi jangan bingung gimana ya lah tuh rukubatan kafir. Apa hubungan dengan atik rukubah? Gimana kita? Nah, tenang aja bisa tetap seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Apakah bisa dimengerti pembahasan ini yang barusan kata-kata penulis? Ya. Bisa Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Wa in kana adu musbatan wal akharu khilafahu quyidal mutlaqu bi dhid sifah. Wa illa kata beliau lagi wa illa wa in kana manfiyya ini dua-duanya manfi. Berarti yang berikutnya. Wa illa ini mirip matan-matan begini ngajarin kita mirip cara berpikir ngoding ya. Atau minimal buat yang belum pernah ngoding mungkin mirip-mirip bikin di Excel tuh, bikin apa? Rumus di Excel ya, formula. Tahu nggak kayak gitu? If gitu. Dan terakhir wa illa kan itu sebelahnya mirip-mirip. Jadi jika plus plus maka begini-begini. Jika plus minus maka begini-begini. Kalau enggak, ini kalau enggak apa? Kalau enggak begini dan enggak begini, berarti kan minus minus. Manfiya ini bisa dimengerti maksud beliau. Wa illa maksudnya apa? Sudah paham ya? Nah, ini Manfiyah ini. wa illam yakuna musbataini wala ahaduhuma musbatan
wal akharu khilafahu. Ah, ini kalau nggak plus plus dan nggak plus minus, maka itu berarti minus minus. Kuyida biha, maka langsung saja ditakyid dengan sifat tersebut. Tidak perlu lawannya. Tidak perlu lawannya. Umpama, di sini beri contoh. Ini yang mutlaknya. La tujzi, ya. Itku mukatab. La tujzi itku mukatab. Kemudian muqayyadnya. La tujzi itku ghairu ghairi mukatab. Tidak sah kafarat dengan budak mukatab. Di sini, maaf. Oh, biar mukatab. Itku mukatabin kafir. Sorry. La tujzi, la yuzi harusnya. La yujzi itku mukatab. Tidak sah membebaskan budaknya itu yang mukatab. Di sini katakan lagi. La yujzi itku mukatabin kafir. Tidak sah memerdekakan budak mukatab yang non-muslim. Coba. Yang mutlak. Positif, negatif. Musbat apa manfi? Manfi. Ah, manfi ya. Yang muqayyad manfi. Manfi juga. Maka kata beliau kuyyida biha. Langsung nggak pakai sifah. Yang mutlak ditakkid dengan yang muqayyad langsung. Nggak usah dikasih lawannya dulu. Langsung berarti ini ditakkid dengan kafir. Langsung. Nggak usah dikasih cari lawannya. Demikian maksud beliau. Ya. Wa ila kuyyida biha. Gitu. Contoh misalnya dalam hadis Nabi SAW, ini biasa contoh dibawakan ini ya, juga untuk muqayyad, la nikaha illa biwali. La nikaha illa biwali. Hadis terkenal nih, riwayat Muslim. Dalam riwayat lain Al-Baihaqi, la nikaha illa biwaliyin mursyid. La nikaha illa biwaliyin mursyid. Bahkan Imam Baihaqi sampai bikin dua bab. Bab pertama bab nikah bila wali, yang kedua bab nikah bila wali mursyid. Yang pertama mutlak, yang kedua muqayyad. Babnya dibikin beda. Menarik di As-Sunanul Kubra. Ah, ini manfi apa musbat nih? Manfi. Hah? Dia mutlak atau muqayyad yang pertama? Mutlak. Mutlak. Yang kedua, manfi atau musbat? Manfi. Ya, muqayyad apa mutlak? Muqayyad. Nah, berarti gimana cara memahaminya? Yang mutlak dibawa kepada yang muqayyad, berarti Muqayyad. ditakyid. Wali di sini nggak sembarang wali, tapi wali yang bagaimana? Mursyid. Mursyid. Ya, wali mursyid. Ya, wali yang dia juga adil dalam madzhab Syafi'i, misalnya adil. Gitu. Bisa dimengerti ya? Kuyyida biha, tidak perlu cari lawan, nggak perlu. Ya. Contoh yang sebelumnya nih, yang mutlak muqayyad plus minus ini bisa juga terkait tadi ya. Karena dari riwayat begini kan, la nikaha illa biwali mursyid tadi ya. Nah, terus ini riwayat siapa tadi? La nikaha illa biwali mursyid Baihaqi. ya, dalam Sunan Al-Kubra. Memang kalau dimutlakan Roll Baihaqi dalam bahasan-bahasan seperti ini fikih ya itu difahami asalnya adalah Sunan Al-Kubra. Kemudian ada hadis terkenal Bukhari Muslim. Ayyumam ro'atin nakahat. Gimana ya hadisnya? Nakahat. Hah?
bi ghairi idni waliha fanikahuha batil. Batil. Hadis muttafaqun alaih. Oke, sip. Ini contoh yang kasus sebelumnya. Saya lupa belum ngasih contoh yang real dalam hadis. Tadi kan contoh ilustrasi biar memudahkan. Nah, itu sering dilakukan usuliyin. Usuliyin itu biasa buat ngasih contoh kayak kayak nahu sorof gitu, kayak nahu. Ya, dikasih contoh yang ilustratif untuk mendekatkan konsepnya dulu. Karena kalau di bawah hadis belum tentu sederhana hadis, bisa jadi si kompleks. Itu hikmah, bukan mereka bodoh ya. Atau mereka bikin-bikin hadis palsu, ayat palsu. Enggak, bukan itu. Mereka mau mendekatkan konsepnya dulu aja, baru ntar dibawa pada ayat dan hadis setelah itu. Nah, ini udah dibawa pada ayat dan hadis nih. Yang pertama, ini mutlak atau muqayyad nih? Muqayyad. Muqayyad ya. Musbat atau manfi? Manfi. Manfi. Yang ini, mutlak atau muqayyad? Tanpa izin walinya. Mutlak. Mutlak. Nah, bisa juga difahami gitu. Pikiran. Terus, dia musbat atau manfi? Khobar kan. Perempuan mana saja yang nikah tanpa izin walinya, makanya Hmm. Musbat berarti. musbat ya. Nah, kan tadi plus minus tuh nggak harus berurutan. Di sini nggak harus yang muqayyad yang plus, nggak usah. Yang penting saling berbeda lah. Kan fainkana ahaduhuma, lihat aja teksnya. Faintar, mana nih? Fainkana ahaduhuma ya. Mana aja, yang penting beda dia. Beda dari sisi musbat dan manfinya. Pertanyaan saya, gimana cara membawanya berarti? Kuidal mutlak bididis sifah. Kan gitu kan di sini. Kuidal mutlak bididis sifah. Yang mutlak dibawa kepada lawan dari ini. Nah, berarti lawan dari muqayyad apa di sini? Lawannya mursyid apa berarti? Ya misalnya fasik ya. Udah fasik lawannya. Berarti perempuan kalau nikah dengan wali yang fasik ya nggak bisa. Nggak bisa. Batil juga nikah. Nggak cuma asal wali, nggak. Wali yang fasik. Batil. Ini udah ada wali padahal. Tapi fasik. Batil. Makanya siasat. Nah, itu mungkin jadi problem. Wah, walaupun ulama ada juga yang bilang oh, kefasikan atau adil adalah itu tiap zaman berbeda standarnya. Tiap tempat juga berbeda. Oke. Tapi ada juga siasat dari para ulama-ulama Nusantara, yaitu para wali suruh ngapain dulu sebelum akad nikah. Sesaat sebelum akad nikah suruh ngapain? Para wali. Istighfar. Suruh syahadat dan suruh apa? Syahadat. Istighfar. Mungkin takut-takut sebelumnya melakukan syirik besar atau misalnya contoh. Ya, eh, kemudian juga kefasikan gitu ya. Maka syahadat dan istighfar. Demikian itu siasat untuk supaya minimal pas akad, walaupun memang mungkin siasat ini bisa jadi bagi sebagian orang belum tentu disetujui 100% ya, ada ya bisalah didiskusikan. Tapi ini usaha, upaya yang patut disyukuri juga. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini pengajian kita. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Jadi kita pekan depan lanjut di Wila Qidabiyah fil asos sampai sini kan. Pekan depan wahiyya khosun wa am. Nah, ini kalimat lupa tadi saya sebut ya. Jadi sebenarnya pada akhirnya ada hubungan antara muqayyad dan mutlak, muqayyad dengan khos dan am. Masih ingat nggak di antara mukhosis adalah apa? Mukhosis dengan sifat. Masih ingat ya? Mukhosis mutasil dengan sifat. Maaf, munfasil. Mutasil ya, Kemudian mukhosis dengan goyah. Masih ingat ya? Goyah. Sebenarnya itu takyid. Makanya di kitab-kitab Al-Warokat misalnya menyebutkan nggak bab mutlak muqayyad? Nggak disebutkan khusus, tapi di mana ditemukannya pembahasan mutlak muqayyad? Di pembahasan Ditaktis. taksis. Taksis bisifah itu takyid. Wahiyah khasun wa am. Pada akhirnya yang seperti ini, nah, kita kayak ketukar-tukar kayak contoh kayak dejavu. Kita pernah dengar nih contoh ini mirip-mirip. Jadi memang mutlak muqayyad dan khas dan am berhubungan kalau udah kayak gini konsepnya. Kita lanjut di pekan depan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau yang kurang berkenan. Waalaikumsalam.